Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Masya Allah, kita masuk ke dalam segmen tanya jawab. Terima kasih yang sudah mengirimkan pertanyaannya melalui media sosial Instagram kita ya. Dan nanti juga yang ada di masjid boleh nanya ya, tapi sabar dulu ya. Ali akan mengangkat satu pertanyaan dari media sosial kita. Mohon kesediaannya guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Kiai Fikri Haikal MZ yang pertama ya. Ini guru datangnya dari @farah. Haknya banyak banget ini. Ya, Farah gitu ya. Ya, hanya ada 4 ini ya. Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya memiliki rasa cinta terhadap seorang pria. Waduh. Bahkan kami telah berjanji untuk melengkapi ibadah kami dengan menikah. Ya. Namun hingga sekarang sudah lebih dari 7 tahun. 7 tahun kami belum kunjung nikah katanya. Lah ini niat doang ini mah ya. Apakah saya harus bertahan atau melepaskan? Terima kasih. Aduh, Masya Allah, Kiai silakan. Baik, pertanyaan dari saudari Farah ya Parah, kali. iya. Farah, mudah-mudahan persoalannya tidak terlalu parah. Amin. Begini Mbak Farah, mudah-mudahan menyaksikan tayangan ini. Saya melihat mestinya diajak ngomong saja tentang calon suami, diingatkan komitmennya untuk meningkatkan kualitas ibadah dalam merajut tali rumah tangga. Kalau memang diingatkan masih juga santai-santai saja, ya sudah, bismillah tinggalkan. Dan saya yakin Mbak Farah juga di luar sana Allah pasti akan memberikan jodoh yang terbaik. Tetapi pesan saya buat Mbak Farah dan pemirsa yang dalam rangka kaitannya mencari jodoh, Nabi sudah mengingatkan, nikahilah pasanganmu karena 4 perkara. Tunkahu mar'atu li'arba'in. Nikahilah pasanganmu karena 4 sebab. Pertama, karena kecantikannya. Ini Nabi yang ngomong nih, boleh nyari pasangan yang paling cakep, yang paling gagah, yang paling tampan, boleh. Nabi ngajarin, Nabi nyuruh. Yang kedua, karena kedudukannya, boleh nyari yang karir misalnya, ekonominya mapan, segalanya serba ada, boleh. Nabi ngajarin. Yang ketiga kata Nabi, carilah pasangan yang sesuai dengan keturunan. Cari yang keturunannya priai, cari yang keturunannya baik-baik. Yang keempat kata baginda Nabi, carilah pasangan yang seagama. Kalau 4-4-nya ada, ini ideal, pasangan ideal. Neng Farah, balik lagi ke persoalan. Kalau 4-4-nya ada sama pasangannya, ajak ngomong dulu. Kalau 4-4-nya ada, nih calon pasangan ideal. Cuma kan kayak begini jenis makhluk langka. Iya, benar guru. Ganteng, cakep, mapan, keturunan baik-baik, agamanya kuat. Nih kayak begini jenis makhluk langka nih. Susah, nyari jarum ditumpukan jerami, keder. Lah kalau nggak kekumpul 4-4-nya bagaimana? Nabi garis bawah itu. Fazfar bizatiddin taribat yadak. Pilih yang agamanya kuat. Nah balik lagi ke persoalan yang Farah nih. Kalau orang ngulur-ngulur, nyari-nyari alasan, nggak sesuai dengan komitmen, wallahu a'lam, mudah-mudahan saja nilai-nilai ajaran agamanya kuat. Tapi mbok yao, orang kalau sudah keluar dari komitmen biasanya tidak amanah. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah guru, bener banget itu ya. Diurut pelan-pelan dan udah ketangkep tuh jawabannya ya. Niatan baik jangan ditunda-tunda ya. Kalau niatan buruk ditunda sampai nggak ngerjain. Iya gitu kali ya. Baik guru, ini yang selanjutnya
kita kasih kesempatan. Oh udah pengen nanya nih, silakan, silakan, silakan. Iya Umi, yuk. Jangan lupa nama, ya, majelis taklimnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Majelis Taklim Nurul Akbar dari Kerawang. Ya. Saya mau nanya Pak Ustadz, Ya, apakah dengan lupa menunaikan ibadah sholat itu termasuk lalai terhadap cinta kepada Allah? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. iya. Waalaikumsalam. Namanya tadi siapa Neng? Ibu siapa? Sania. Oh iya, iya, oke, 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 baik. Ibu Tania. Sania, Sania. Sania dari Majelis Taklim Nurul Akmal Akbar. Karawang. Karawang. Bapak Ibu saudara-saudara, melalaikan kewajiban yang diperintah oleh Allah, di antaranya adalah melaksanakan ibadah sholat. Ini merupakan bentuk dari melalaikan cinta Allah kepada kita hambanya. Bukankah keberadaan kita sebagai manusia tidak lain dan tidak bukan diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah. Salah satu dari sekian banyak ibadah kewajiban kita mendirikan sholat. Ada loh orang sampai punya prasangka kayak begini. Gua rasa-rasanya kalau sembahyang rezeki gua seret. Tapi kalau gue los aja, bablas, rezeki lancar. Setan paling demen sama yang begitu tuh. Mungkin saja ada orang yang makin jauh dari ibadah, makin jauh dari cinta Allah, makin melalaikan cinta Allah, makin luar biasa hartanya. Uangnya banyak, jabatannya kemudian meningkat tajam. Koneksinya kemana-mana ada kayak begini nih. Tapi ketahuilah semua yang dia dapat itu jangan-jangan istidraj. Apa itu istidraj? Kebahagiaan semu yang diberikan cuman untuk ngulur-ngulur. Apa sebabnya? Dia melalaikan cinta Allah untuk beribadah. Salah satunya sholat tadi. Makin ditinggalin sholat, rezeki makin banyak, karir makin moncreng, jabatan di kantor naik. Makin meninggalkan sholat, makin ngikutin itu semua. Hati-hati yang kayak begini nih. Dan ini merupakan melalaikan cinta Allah kepada kita. Makin ditinggalkan, makin ngikutin harta, kedudukan dan sebagainya. Ketahuilah. Jangan sampai itu semua menyebabkan kita istidraj. Makin melalaikan cinta Allah. Makin jauh dari Allah. Makin meninggalkan ibadah. Uang banyak, jabatan naik. Jangan-jangan istidraj. Apa itu istidraj? Diambil, dikedet, kagetan. Lagi enak-enaknya nikmatin duit banyak, boleh korupsi. Digerebek sama KPK. Ada nggak yang begitu tuh? Banyak. Lagi enak-enaknya nikmatin duit, sumbangan dari orang-orang buat ngelola pesantren, ngelola masjid, nggak taunya ditilep, rumahnya hangus, kebakar. Ada nggak yang kayak begitu? Ada. Lagi enak-enaknya nikmatin uang banyak karena nipu orang, anak atau istrinya kena penyakit yang gak sembuh-sembuh, menghabiskan ratusan juta bahkan miliaran, istidraj. Karena itu jangan sampai melupakan kewajiban kita untuk beribadah, di antaranya sholat 5 waktu. Sebab itu merupakan bentuk dari melalaikan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kemaksiatan, pelanggaran yang kita lakukan karena meninggalkan kewajiban kita. Sedikit demi sedikit pada akhirnya itu akan menutup mata hati kita. Kalau mata hati sudah tertutup, berkarat hati kita, susah untuk balik. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Karena itu mencintai Allah, menggapai cinta Allah.
jangan sampai melalaikan segala macam kewajiban yang ada pada diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih guru. Jawabannya Masya Allah. Dan kita akan lanjutkan untuk media sosial lagi ya. Yang ada di Masjid Sabar dulu ya. Mohon kesediaannya guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Kiai Haji Samsul Ma'arif. Baik, ini kita sudah pilihkan dari Ardan Muhammad, Masya Allah. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, jika saya merasa kecewa dengan hidup, apakah saya sudah menjauhi Allah Subhanahu wa taala tanpa sadar? Apakah saya perlu bertaubat katanya? Silakan guru. Ya, ini pertanyaan dari Bang Ardan Muhammad. Ardan Muhammad. Apa tadi kecewa? Kecewa dengan hidup. Jadi dia Masya tidak terima dengan Allah. ketentuan Allah mungkin seperti itu ya. Apakah saya sudah menjauhi Allah tanpa sadar katanya? Iya, ibu-ibu pernah kecewa tiap hari. Jadi kecewa akan hidup ini artinya kita kurang dalam menerima qadha dan qadarnya Allah. Allah. Kurang menerima ketentuan dan ketetapan Allah. Padahal Allah telah memberikan kepada kita semua itu adalah yang terbaik, Bu. Bu, misalnya, ibu nyesel nggak dengan suami yang sekarang ini? Dulu kayaknya hebat, sekarang begitu sudah punya anak 2, kayaknya kok kerjaannya kagak maju-maju malah melorot. Ada yang nyesel nggak? Begitu lihat dulu yang pernah ditolak ngelamar yang pertama, itu ternyata sekarang luar biasa. Ketemu. Nyesel dah kayaknya gua. Ada yang begitu, Bu? Ya. Enggak boleh nyesel. Jadi yang Allah berikan kepada kita semua, baik yang kita sukai maupun yang tidak kita sukai, itulah yang terbaik sesuai dengan qadha dan qadarnya Allah. Tidak selalu yang bagus, yang besar, yang mewah itu enak. Bu, saya kasih contoh, Bu. Ini ada orang Tanah Abang baru dapat gusuran. Suaminya beliin sepatu bininya. Duitnya banyak, lalu ke mall yang paling besar tuh di Tamrin. Ya, enggak make nanya lagi. Padahal selama hidupnya kagak pernah dia beliin sepatu bininya. Ukuran kaki bininya itu 36. Dia beli sepatu harganya 10 juta. Sepatu 10 juta. Ukurannya 41. Begitu dibawa pulang, disuruh pakai. Padahal ini 10 juta loh, 10 juta sepatu. Ternyata kakinya ukuran 36, sepatunya 41. Begitu dicoba, apa kata cucunya? Ini mah sepatu buat boncengan bisa. Artinya sesuatu yang bagus kalau tidak cocok dengan ukuran kita juga percuma. Nah yang sekarang suami ibu itu yang cocok itu. Nggak boleh nyesel. Nyesel deh sama hidup ini. Siapa yang diseselin? Suami. Ada nggak begitu? Nah artinya segala sesuatu itu harus kita terima. Nah bagaimana apakah kita harus bertaubat? Urusan taubat itu kita melakukan maksiat atau tidak bermaksiat, kita diperintahkan oleh Allah untuk selalu bertaubat. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kalian semua dengan taubat yang betul-betul. Jadi itu perintah. Menurut ahli usul fikih ya, perintah ini pertama, tajibut taubatu alad dawam. Perintah kewajiban taubat itu alad dawam.
selama-lamanya. Enggak pakai nunggu. Ah, saya mau taubat nunggu kalau berbuat dosa dulu. Enggak boleh. Enggak boleh. Yang nomor 2, tajibut taubatu alal faur. Kewajiban bertaubat itu harus dilakukan seketika, secepatnya. Jangan sampai menunda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Andai saja, seandainya melakukan kesalahan itu langsung akan diampuni oleh Allah. Tetapi walaupun tidak pernah melakukan kesalahan, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tiap hari tidak kurang bertaubat kepada Allah 80 kali. Dalam riwayat lain 100 kali itu minimal. Kalau kita berapa kali bertaubat kepada Allah? Padahal dosa kita banyak. Artinya apa? Kita senantiasa tiap hari harus bertaubat kepada Allah. Baik sedang melakukan dosa atau pernah melakukan dosa atau tidak melakukan dosa. Masya Allah, waduh ini harusnya kita catat nih ya, banyak banget ilmu hari ini nih ya. Nyesel kan nggak nyatet kan nggak baca catatan ya, aduh. Baik guru, satu pertanyaan lagi guru dari majelis yang ada di masjid. Ya, oke, silakan. Ibu jangan lupa ya nama sama majelis taklimnya. Silakan. Ya di balik face. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Juju Juharia dari Juju Juharia. Juju Juharia. Ya, dari Majelis Taklim Nurul Akbar, Lukbango, Kerawang. Iya. Ustadz saya mau nanya. Iya. Iman kan turun naik. Apakah ini menjadi salah satu alasan untuk menunda-nunda ibadah? Lalu bagaimana caranya untuk tidak menunda-nunda ibadah lagi? Ini maunya Bu Juju ini. Jadi kita ini enggak boleh menunda-nunda untuk beribadah kepada Allah. Memang secara teori keimanan manusia itu yazidu wa yanqusu. Kadang-kadang tambah, kadang-kadang turun. Kalau sedang enggak punya duit, kadang-kadang iman kita ini tambah. Wiridannya panjang. Sholatnya lama. Tapi kalau sedang punya duit, Masya Allah. Kadang-kadang sholat duhur lupa. Ada yang sebaliknya ketika kita punya uang, justru kita ini semakin taat kepada Allah. Kalau enggak punya duit malah males ibadah kepada Allah. Jadi ada orang yang kadang-kadang punya duit banyak semangat, kadang-kadang malah yang enggak punya duit malah ibu-ibu pilih mana? Pilih punya duit apa kagak punya duit? Duit. Pilih yang semangat beribadah, baik punya duit maupun tidak punya duit. Jadi tidak boleh untuk alasan, ini iman manusia kan bisa tambah, bisa turun. Kalau begitu boleh dong kita bermaksiat. Boleh dong menunda. Itu tidak boleh. Manusia harus berusaha ikhtiar. Supaya apa? Iman kita ini selalu tambah. Enggak boleh, biarin aja deh turun. Emang konsepnya begitu. Enggak boleh begitu. Seperti sudah selesai. Ya baik guru, terima kasih jawabannya. Terima kasih juga dan terus kirimkan pertanyaan Anda ke Instagram kita @cahayahati_inews ya. Nanti kita akan sikapi apabila pertanyaan tersebut sesuai dengan tema kita. Baik, sesaat lagi kita akan bertemu dengan guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Syam. Kita akan ngaji bersama beliau. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.